berarti kita bisa klaim Siloke jauh lebih indah daripada Aresiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam podcast tamu kita Tribun Padang bersama saya Afrizal. Kali ini sangat istimewa karena kita kedatangan tamu spesial, Bupati Sijunjung, Beni Dwifa. Nah, agak-agak santai nih kita sekarang. Jadi kita bicara tentang hal yang sangat keren, yaitu Geopark Siloke. Nah, for your info nih ya, Geopark Siloke itu adalah destinasi wisata alam yang sangat keren di Sumatera Barat. Nah, kabar baiknya sekarang Geopark Siloke ini menuju UNESCO. UNESCO Global Geopark. Nah, sejauh apa sih persiapan dan tantangan yang dihadapi oleh Sijunjung menjelang terdaftarnya dia sebagai bagian dari UNESCO? Saat ini sudah hadir bersama kita Beni Dwifa, Bupati Sijunjung. Jadi Geopark Siloke itu tema pembangunan yang diangkat oleh kabupaten sebagai bentuk lain dalam membangun daerah. Sijunjung itu kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan keindahan alam. Nah, dengan tema pembangunan yang berbeda, kami yakin ini bentuk lain yang kita usahakan, dan mungkin se-Indonesia yang bikin tema RPJMD pembangunan yang Geopark itu ada di Sijunjung. Tujuannya apa? Karena memang menjaga alam itu ternyata bisa mensejahterakan tanpa kita harus rusak. Nah, Siloke sendiri satu daerah dengan warisan geologi berstandar internasional. Kita dari 2018 itu menerima penghargaan sebagai Geopark Nasional. Kita berjuang setiap tahun untuk bisa mewakili Indonesia untuk dinilai oleh UNESCO dan dijadikan warisan dunia. Syaratnya adalah tentu punya keindahan alam geologi yang punya warisan nilai internasional. Nah, ini yang kita gali terus, dan baru tahun ini Siloke dan Bojonegoro mewakili Indonesia untuk dinilai oleh UNESCO Global Geopark. Prosesnya sudah sejak tahun berapa itu? 2018 kita baru menerima Geopark Nasional. 2018, 19, 20, 21, 22 sampai hari ini itu bahkan kita sudah ikut beberapa kali kompetisi dengan beberapa geopark lain yang ada di Indonesia. Mungkin kesiapan kita yang belum, tapi alhamdulillah ini perjalanan panjang. Masyarakat sudah mengenal apa itu geopark, karena geopark ini asumsinya tidak boleh menambang, tidak boleh melakukan aktivitas, padahal bukan. Di geopark itu seluruhnya bisa, dan kami yakin dengan adanya geopark ini ada satu nilai bentuk lain pembangunan yang bisa kita raih. Dan geopark di nasional sekarang sudah menjadi masuk dalam RPJMD nasional. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu nilai baik. Cara kita meminta pembangunan ke pemerintah pusat di tengah ya mungkin kondisi efisiensi yang melaksanakan daerah hari ini. Nah, kenapa kok bisa Siloke itu sampai diusulkan ke UNESCO? Apa yang membedakan dia dengan geopark yang lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia? Di Sumatera Barat itu ada 3 geopark yang jadi geopark nasional. Ada yang di Sawalunto dan ada yang di Agam, Bukit Tinggi. Aresiano? Aresiano. Nah, kesiapan daerah sebetulnya, karena di kami periode yang pertama sudah mengangkat geopark ini sebagai tema pembangunan, itu yang menyiapkan kita dari awal dan menyampaikan ke masyarakat bahwa tema pembangunan geopark ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Artinya di tengah-tengah masyarakat, di pendidikan pun ada Geopark Go to School, ada School to Geopark, dan beberapa aktivitas pendidikan, laboratorium alam geografi, biografi, dan tentu kebudayaan. Nah, yang geografi inilah yang dinilai oleh UNESCO, oleh Geopark, UNESCO Global Geopark, yang memiliki nilai budaya, nilai warisan internasional. Nah, sementara untuk biodiversity-nya, kita punya flora dan fauna, mungkin harimau Sumatera dan beberapa hewan lainnya yang masih ada di hutan Sijunjung. Nah, dan yang terakhir itu ada kultur diversity, itu kebudayaan. Nah, kebudayaan ini
Kami yakin Si Junjung salah satu the truly of Minangkabau. Minangkabau seutuhnya itu ada di Si Junjung. Kenapa Bapak yakin sekali? Nah, karena kebudayaan yang ada di Si Junjung itu masih mengakar dan mendarah daging sampai hari ini. Kita punya perkampungan adat yang masih dihuni. Boleh kawan-kawan Tribuners yang mau merasakan menjadi orang Minang seutuhnya, silakan datang ke perkampungan adat Si Junjung. Di situ ada rumah adat yang sudah kita jadikan homestay. Tidurnya di atas padi dan merasakan budayanya orang Minang dari abad 18, lebih kurang 16 sampai 18 yang masih bertahan sampai hari ini. Berarti adat-adat yang sebenarnya Yang aslinya gitu ada di sana ya? Tobokongsi, ada satu lembaga keuangan tanpa badan hukum, setiap tahun tutup buku dan tidak pernah bermasalah karena sanksi sosialnya luar biasa di sana. Nah, adat ini yang masih bertahan sampai hari ini. Dan melihat bagaimana menjadi orang Minang seutuhnya, datang ke Si Junjung. Dan itu kita buka untuk umum? Dibuka untuk umum. Setiap hari atau? Setiap hari. Jadi kemarin Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang lalu, itu memberikan penghargaan kampung adat berkembang terbaik pertama di Indonesia. Nah, setelah itu diangkat menjadi homestay terbaik tingkat Asia Tenggara. Jadi ini sudah beberapa prestasi yang sudah kita raih, membuktikan bahwa begitu bertahannya budaya Minang. Makanya jadi the truly of Minangkabau. Kalau kami sampaikan sering itu lorong waktu Minangkabau. Ini merasakan jadi orang Minang, merasakan turun ke sawah, memperbaiki kincir air dan lain sebagainya, itu masih berjalan sampai hari ini dan bertahan. Dan peminatnya orang Sumatera Barat sendiri atau justru orang luar? Sebelum COVID, dulu itu kunjungan sering sekali dari beberapa negara. Bahkan universitas sebagian besar Pulau Sumatera, ITB, dan terakhir UNPAD kita sudah kerjasamakan menjadikan Geopark ini sebagai laboratorium alam geografi bagi mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian. Jadi sudah banyak lahir, ada doktor, ada pasca sarjana, bahkan sarjana yang ada di Si Junjung yang mengangkat geografinya, bahkan budayanya untuk diangkat sebagai tulisan ilmiah. Oh, justru sebelum Geopark sudah ada kampung adat malah sebenarnya ya? Kami juga dapat informasi dulu, ternyata Pertamina pun melakukan kajian, ada hidrokarbon yang terperangkap di batuan, dan banyak lagi sebetulnya yang pemerintah daerah tidak ketahui, ternyata aktivitas pendidikan, aktivitas kebudayaan itu sudah sering dilaksanakan di sana. Oke, siap. Nah, ya. Jadi kita kembali ke Geopark, Pak. Ini saya tertariknya karena kaitannya dengan UNESCO gitu kan, artinya kan sudah mendunia nih. Betul. Jadi ini kan peluang Si Junjung dikenal di tingkat dunia melalui Siloke. Ya. Nah, perjalanan dari Geopark Siloke menuju UNESCO itu kan nggak gampang. Iya, panjang. Nah, persiapan-persiapan atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sendiri? Jadi di APBD Si Junjung, karena tema pembangunan kita adalah Geopark. Otomatis seluruh APBD itu bergerak untuk penyiapan Geopark itu dipahami oleh masyarakat. Mau pertanian, mau pembangunan, mau fisik, non fisik. Nah, seluruhnya kita kaitkan dengan Geopark. Kenapa? Karena kami melihat dengan keindahan alam yang ada, tanpa dirusak itu ternyata ada nilai. Mungkin Sumatera Barat sudah kenal dengan Jam Gadang Bukit Tinggi. Mungkin Sumatera Barat kenal dengan Pagaruyuan. Dan beberapa destinasi pariwisata umum dan itu masif. Tapi ternyata banyak sekali keindahan Sumatera Barat yang masyarakat belum tahu. Nah, termasuk keindahan Siloke ini, orang tahunya Ngarai Siano. Ternyata kalau memang ke Siloke, Ngarai Siano itu belum apa-apanya. Jadi memang punya struktur batuan terpanjang. Dan ini sejarah geologinya, pertemuan singkapan granit dan apalagi satu batuan 250 juta dan 350 juta tahun yang lalu. Dan itu membuktikan sejarah bumi itu berbentuk. Nah, ini bagian kawan-kawan geografi lah yang menilai. Dan itu sangat menarik bagi geografi, dengan kawan-kawan yang minat dengan geografi, yang menjadikan ini sejarah singkapan bumi dan terbentuknya bumi dulu. Oke, berarti kita bisa klaim Siloke jauh lebih indah daripada Ngarai Siano. Iya, bisa. Jadi bedanya itu, karena Si Junjung posisinya secara geografis tidak berada di dekat ibu kota, mungkin secara transportasi cukup jauh, jadi membuat ini kurang menarik. Nah, tapi kami pun tidak bercita-cita ingin mendatangkan wisata masif dengan kunjungan yang luar biasa. Cukup yang memang wisata minat khusus,
Bagi kawan-kawan yang ingin merasakan mungkin jadi orang Minang seutuhnya, bagaimana rasanya dulu jadi orang Minang, mungkin ingin mempelajari sejarah dunia, terbentuknya bumi, sejarahnya biologi, kenapa ada kultur kebudayaan di sana. Ini mungkin bisa menjadikan penelitian-penelitian yang ini sudah mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan beberapa rumah-rumah itu sudah jadi homestay yang bisa dihuni dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Jadi dia menjalani kehidupan layaknya masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Oke. Nah, sekarang tantangan dari Pemda sendiri untuk menuju UNESCO itu apa? Ya, banyak sebetulnya tantangan. Cuma karena memang kesiapan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat, sebetulnya UNESCO ini bonus lagi. Karena memang kita sudah menjalani kehidupan geopark itu dari awal. Ketika sudah dinyatakan, karena begitu bagusnya struktur batuan itu kan satu geosite. Bagi mungkin masyarakat tidak begitu tertarik lah. Kenapa cuma melihat batuan itu? Nah, batuan, susunan batuan. Tapi bagi UNESCO, Global Geopark atau UGG itu menjadi sejarah terbentuknya bumi, dan itu punya nilai tersendiri dan punya komunitas sangat besar di dunia. Di China itu punya puluhan UNESCO Global Geopark, di Indonesia itu mungkin 12 atau 13, dan mereka punya jaringan tersendiri. Jadi ketika bagian kawan-kawan geopark itu yang ingin mengunjungi tempat lain, mereka akan cari informasi mana yang tidak ada di kami. Jadi ini sangat memancing dan menginginkan orang untuk datang ke Siloke, melihat apa yang berbeda, kenapa nilai geoparknya ada. Dan kita lihat beberapa contoh baik dari UNESCO Global Geopark ini. Gunung Kidul, saya sangat tertarik dengan Gunung Kidul karena daerahnya lebih tandus dari Sijunjung. Betul. Tidak subur dari Sijunjung. Air pun susah di sana. Air pun susah. Sekarang pendapatannya sudah menjadi penyangga utama kota Jogja. Dan ekonomi masyarakat bergerak luar biasa. Nah, kita harapkan seperti itu. Dan kami yakin ini menjadi nilai tersendiri bagi Siloke. Kenapa konsen di sana? Dan dengan harapan sumber daya alam yang melimpah ini tidak harus kita habiskan semuanya. Tidak harus dirusak. Dijaga saja, ternyata bisa mendapatkan, bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pola geopark ini, pertamaan kita bisa tertata, kekayaan alam kita bisa dikendalikan dengan baik, dan seluruhnya dapat manfaat. Oke. Tadi di awal kan sempat di-spill ya, bahwa selain Sijunjung, Geopark Siloke, kita bersaing dengan Bojonegoro. Iya. Oke. Nah, sekarang bagi kita sendiri nih, bagi Sijunjung, syarat utama dari UNESCO yang sangat-sangat menantang sekarang apa? Jadi ada dosier nih persyaratan ya. Persyaratan yang harus dipenuhi. Kita akan siapkan dokumen dosier ini sampai November ke KNGI, Komite Nasional Geopark. Bagi KNGI akan disiapkan untuk mewakili Indonesia dikirim ke UNESCO Global Geopark. Mungkin sekitar Juni atau Juli tahun depan, itu asesor dari UNESCO itu akan datang ke Sijunjung melihat sejauh mana kesiapannya, apa yang betul-betul sesuai dengan persyaratan, betul tidak ada warisan geologi internasional, apa hubungannya dengan flora dan fauna, dan bagaimana kebudayaan terbentuk ketika batuannya seperti ini, singkapannya seperti ini. Dan itu mereka akan dinilai, dan ketika ini sudah dinyatakan berhasil untuk masuk UNESCO Global Geopark, kami yakin tidak hanya Sumatera Barat, tidak ada yang Indonesia, Sijunjung pasti akan dikenal di dunia. Karena dengan jaringan mereka saja itu sudah menghasilkan luar biasa. Kita lihat yang sudah jadi aja. Saya melihat Gunung Kidul karena saya saksikan sendiri bagaimana Gunung Kidul itu dulu. Dan sekarang pendapatan masyarakatnya tinggi, seluruh aktivitas masyarakatnya menjadi nilai ekonomi, tempat tinggal saja jadi homestay, bahkan souvenir dan lain sebagainya itu berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini tujuan kita, ini bentuk lain dalam membangun daerah dengan kondisi, dengan keterbatasan anggaran hari ini. Nah, yang menarik Pak, kira-kira seperti apa sih kalau memang jadi gitu kan, berjodoh dengan UNESCO, Geopark Siloke menjadi bagian dari UNESCO.
Nah, dampak langsung bagi masyarakat apa kira-kira? Yang pasti pertama kunjungan pariwisata minat khusus meningkat. Jadi yang pertama sekali tentu masyarakat itu tidak akan tertarik kalau tidak ada apa yang kita dapatkan. Betul. Itu yang paling kunci. Nah, dan itu di Gunung Kidul, saya lihat itu memang real. Masyarakat yang cuma punya rumah kecil, cuma menyewakan beberapa kamar, kondisi hari itu cuma 75 atau 100 ribu semalam. Mereka makan masakan mereka di sana. Ternyata beberapa hari dan itu menjadi pendapatan. Dan masyarakat melihat beberapa atraksi budaya, atraksi ekonomi, bahkan beberapa mungkin perusahaan yang go green itu mau kerjasama dengan beberapa, apalagi hutannya si Junjung masih cukup banyak. Iya. Nah, kami yakin ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat dan bisa mendapatkan penghasilan bagi masyarakat. Oke. Jadi bisa dikatakan anak muda Sejunjung akan diuntungkan nih Iya. dengan Geopark Siloke ini. Betul, betul. Nah, sudah ada roadmap kira-kira Pak, bagaimana sih keterlibatan anak muda Sejunjung nanti kalau memang di 2026 ya, selepas Juni 2026 ternyata goal nih, Ya. ya Geopark Siloke disetujui sebagai UNESCO. Jadi tidak usah menunggu 2026 karena kan kita sudah Geopark nasional. Ya. Sekarang saja beberapa anak muda itu sudah mulai siapkan beberapa aktivitas pariwisata dengan kelompok sadar wisatanya. Ada arung jeram, panjat tebing, ada hiking, ada beberapa yang fokus di UMKM, souvenir, itu berjalan semua. Nggak usah nunggu Geopark UNESCO. Hari ini aja, sampai hari ini itu kegiatan ekonomi sudah berjalan. Nah, kami yakin ketika ini sampai ke goalnya UNESCO Global Geopark, itu dipastikan, karena walaupun tidak menarik karena mungkin orang Singgung melihat itu udah hampir setiap hari. Iya, betul. Tapi bagi orang luar melihat, oh ternyata masih ada ya, ini warisan dunia yang tersingkap di Siloke. Nah, ini menjadi satu nilai tambah dan kami yakin aktivitas ekonomi akan jauh lebih bagus pergerakan. Oke. Nah, tadi di awal 2018 ya Pak ya, progresnya Ya, kan ya, dari 2018 sampai sekarang 2025, goal 2026. Artinya kan bukan perjalanan pendek. Betul. Nah, kira-kira nih 10 tahun ke depan, Oke. Bang Benny memandang Siloke ini seperti apa kira-kira? Jadi ini pondasi yang pemerintah daerah siapa? Ini komitmen sebetulnya. Komitmen pemerintah daerah bersama dengan DPRD, unsur vertikal yang kita melihat tidak seluruhnya harus kita habiskan hari ini. Nah, kalau sampai ke titik UNESCO Global Geopark, kami yakin yang menjaga Sijunjung tidak hanya Sijunjung saja dan tidak orang Sijunjung saja, karena seluruh negara terlibat di dalam, bahkan dunia melihat bahwa keindahan alam yang harus dijaga yang bisa dapat nilai tambah ini menjadi satu nilai. Oke. Danau Toba itu sudah, Batur ada beberapa 12 atau 13 yang sudah UNESCO Global Geopark. Negara hadir di masyarakat menjaga bersama-sama kondisi alamnya. Oke. Tidak membatasi dan tidak melarang aktivitas ekonomi, tapi memang menjaga bagaimana aktivitas ekonomi yang baik. Nah, kalau negara sudah hadir, dunia sudah hadir, kami yakin jangankan 10 tahun ke depan, sampai ke depan pun kalau ini sepakat dan menjadi komitmen bersama dengan masyarakat, ini menjadi nilai tambah. Yang hari ini mungkin hanya dominasi masyarakat bertani itu hanya mendapatkan hasil dari pertanian, besok mengajak orang bertani udah dapat uang. Oke. Hasilnya juga dapat uang. Karena memang di Geopark itu hanya mengajak orang mengikuti aktivitas budaya yang ada tanpa merubah. Nah, berbeda daerah pariwisata. Datang A, B, C bentuk lain, akhirnya mengikuti proses yang ada. Tapi kalau di Geopark ini, aktivitas hari ini itu yang menjadi nilai tertinggi. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Oke. Seberapa yakin tembus di UNESCO? Insya Allah karena tidak hanya Sijunjung, Ya. karena kemarin juga Bappenas sudah merapatkan ini dengan beberapa kementerian lembaga, kita optimis karena kita tidak mengada-ada, kita tidak mengadakan yang tidak ada, tapi kita hanya menjaga proses ini
dan tinggal kelengkapan dokumen. Kita udah kerjasama dengan Unpad dan beberapa universitas yang lain, akan mengeroyok ini bersama-sama, menjadikan ini insya Allah tahun depan di Prancis nanti akan diumumkan bahwa Siloke menjadi salah satu warisan geologi dunia. Nah, kita kaitkan lagi dengan Siloke nih Pak ya. Oke. Tapi ini ada terkait dengan efisiensi dan ya penganggaran, bahwa di 2025 ini kan luar biasa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pemkab Sijunjung sendiri bagaimana menyikapi pembatasan ini sebenarnya? Jadi anggaran itu bukan alasan utama bagi pemerintah daerah untuk tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Cuma memang hari ini memang pengetatan beberapa kegiatan yang kita anggap itu tidak terlalu berdampak ke masyarakat, kita akan efisiensikan. Nah tentu kalau hanya mengandalkan DAU saja, kami pastikan Sijunjung tidak akan bisa bergerak. Tapi kita sudah coba kerjasama dengan beberapa pihak ketiga, ada perbankan dan beberapa perusahaan yang akan mengcover kegiatan geopark kita ini bersama-sama untuk menyiapkan bahwa geopark di Sijunjung ini sudah siap untuk menjadi UNESCO. Nah, memang tantangan terberat betul, anggaran menjadi kunci utama, tapi bukan alasan utama kita untuk tidak bisa jadi. Oke, artinya walaupun kondisi nyata sekarang dan berjodoh Siloke masuk UNESCO, artinya infrastruktur pun yang sekarang agak-agak rusak akan langsung diperbaiki atau bagaimana? Ya, jadi keuntungan salah satu ketika masuk UNESCO Global Geopark, di RPJM nasional itu sudah jelas bahwa bisa jadi Siloke nanti akan menjadi salah satu pariwisata prioritas. Tentu negara akan hadir. Itu nggak mungkin membiarkan Sijunjung tidak ada anggaran, nanti negara bisa hadir dalam bentuk invest dan lain sebagainya. Ini keuntungan, bentuk lain membangun daerah. Makanya temanya Geopark, dan tidak banyak yang mungkin daerah yang memikirkan hal ini. Kami melihat ini satu nilai tambah bagi Sijunjung. Kita PAD kita tidak terlalu besar, harus kita cari cara lain kita. Nah, Geopark ini menjadi salah satunya. Ketika masuk menjadi UNESCO, mungkin tidak hanya negara saja. Pihak ketiga yang go green, perusahaan-perusahaan yang ingin investasi, tentu dia melihat lah Sijunjung karena sudah cukup menjaga lingkungan. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk kita mendapatkan pembangunan mau fisik ataupun non fisik dari semua pihak. Artinya bagaimanapun kondisinya kita tetap maju ya. Oke, Tribuners, cukup banyak informasi yang kita dapatkan seputar Geopark Siloke. Jadi bagi Tribuners yang main ke Sumatera Barat ya, yang berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa mampir ke Sijunjung. Di sana sudah ada Geopark Siloke. Oke, ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.